Selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini 12 Juli 2020 kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga secara online. Ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 15b. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara sekalian. Bersiap menabur, itulah tema kita hari ini. Firman Tuhan yang mendasarinya Injil Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Saudaraku, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Surya kehidupan, hari ini Tuhan, kami tengah belajar tentang benih yang ditaburkan. Lalu kami menjadi sadar bahwa setiap kami adalah milik Tuhan yang terus ditaburi benih-benih firman. Ada kalanya kami bertanya-tanya, sampai kapankah pandemi ini berlalu? Tetapi kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Kami sering khawatir dan bimbang. Tetapi kami tahu sejatinya kami ada di dalam media Tuhan yang baik, yang terus merawat dan menjagai kami. Oleh sebab itu ampuni kami ketika kami kurang mengandalkan Engkau sebagai surya di kehidupan kami. Maka terangilah kami dengan roh-Mu sehingga kami terus menyala-nyala di kehidupan kami. Oleh sebab Engkau sendiri yang mengundang kami ke tempat ini, maka layakkan kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersuka cita karena kita bersama beroleh pengampunan dosa. Dan mari kita bersama hidup baru dan terimalah berita anugerah dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kami, kau mahkota
Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami sungguh percaya bahwa apapun yang Kau taburkan di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kami mengerti apa yang menjadi pesan Yesus. Ada begitu banyak media dengan berbagai jenisnya. Di bebatuan, di tempat yang berduri, dan di tempat-tempat yang tidak baik lainnya. Maka mari Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi penabur-penabur yang baik. Bukalah hati dan pikiran kami, dekaplah kami dengan kasih-Mu untuk mengerti sabda Kristus. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taburlah benih di tanah yang baik, maka ia akan bertumbuh dan berbuah banyak. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23 seperti yang diceritakan dalam video berikut ini. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Shalom, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tema kita hari ini adalah bersiap menabur. Bersiap-siap, saudara, adalah satu hal yang sangat penting di kehidupan kita. Maka saya mau mengawali khotbah hari ini dengan sebuah kisah seorang pelari olimpiade. Saudaraku, menjelang olimpiade, sang pelari ini terus berlatih. Dia sangat disiplin, makan tidur teratur, berlatih dengan keras, dan setiap berlatih dia terus mencatat waktu-waktu baru, rekor baru yang dipecahkannya. Maka sampailah
ketika perlombaan itu tiba, benar, dia langsung lari dan berada di posisi yang terdepan. Tetapi di tengah jalan, saudara, sepatunya yang di bagian bawah itu mangap, coplok, lepas, dan sangat mengganggu dia. Lalu dia lepaskan satu sepatu dan dia terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan dia finish sampai di posisi yang ke-7. Nah, poin apakah yang kita dapatkan dari pengalaman pelari tadi? Persiapan, latihan, stamina, mungkin tidak boleh ada yang terlewatkan. Mesti detail dalam mempersiapkan. Lalu bersiap untuk menjaga hal-hal yang tidak kondusif, yang tidak terduga, mesti menjaga mood dan harus fight sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Ketika saudara dan saya hendak bersiap menabur firman, atau lebih dulu ketika kita bersama-sama bersiap untuk ditaburi firman. Apakah kita sungguh bersiap atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Nah, oleh sebab itu saudara, tanpa buru-buru kita menilai, buru-buru kita menghakimi sesama kita belajar kepada Yesus. Menarik saudara bahwa Tuhan Yesus sedang bersama dengan para pendengarnya di tepi danau. Sekali lagi, dia ada di tepi danau, dia bukan di bait Allah. Artinya dia bukan sedang mengajar. Kata yang dipakai adalah lalain. Itu berarti Yesus sedang berbincang-bincang, ngomong-ngomong. Lalu tentu pendengarnya juga senang, penuh dengan semangat, karena yang bicara ini adalah idolanya. Nah saudara, konteks bagaimana Yesus menyampaikan, menaburkan sesuatu ini yang hendak kita pelajari hari ini. Dalam bincang-bincang hangat, ada suasana yang begitu akrab, yang menyenangkan, lalu mudah sekali untuk dibayangkan karena apa yang diumpamakan Yesus ada di kehidupan sehari-hari. Tetapi yang kedua, para penafsir bersepakat bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu sama dengan Amsal. Jadi perlu hikmat untuk mendengarnya. Karena juga seperti teka-teki, misal seperti ini. Kenapa ya yang menabur itu kok bisa seenak-enaknya? Naruh benih di bebatuan, di tempat yang berduri, di tepi jalan. Ini kan seperti teka-teki, saudara. Maka yang kedua, kita mesti cari tahu konteks atau ruang dan waktu, kapan dan di mana perumpamaan ini disampaikan. Saudara, konteks orang yang menabur benih yang disampaikan Yesus sungguh berbeda dengan sawah ladang yang kita kenal. Di Indonesia ada begitu banyak lahan yang luas dan landai. Sementara di Palestina tidak demikian. Lahannya naik turun dan panjang. Itu sebab Yesus menyebutkan bahwa seorang petani akan berhadapan dengan media yang heterogen. Di bebatuan, di tepi jalan, di tempat yang berduri. Tetapi juga masih ada tempat-tempat yang ideal. Nah, maka saudara, dalam konteks keseharian inilah
dapat dirasakan oleh para pendengarnya. Apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, mari kita belajar tentang penabur. Ada dua karakter yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah penabur yang punya karakter pekerja keras. Jadi meskipun kontur tanahnya, tipologi tanah pertaniannya itu tidak bersahabat, berbukit, berbatu, naik turun dan menantang, dia akan mengerjakan sebaik mungkin, bercucur keringat habis-habisan. Dia akan cari tempat yang baik supaya benih yang ditaburnya itu bertumbuh dengan baik. Tetapi masih ada faktor yang lain, saudara. Kira-kira apa ya? Angin. Sehingga penabur yang baik ini tidak tahu, tiba-tiba benih yang ditanamnya itu tergeser sampai ke tepi jalan, ke tempat yang tidak ideal. Sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi masih ada faktor X yang dialami benih itu. Kalau karakter penabur itu sebagai seorang yang bekerja keras, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh, sedangkan ada karakter yang lain. Penabur yang berikutnya adalah penabur yang suka malas-malasan. Cara tanamnya pun aneh. Dia akan menaikkan sekarung benih di atas keledai, lalu dia menunggangi keledai itu dan karung itu dilubangi. Dia tinggal naik saja. Terserah, benih itu mau berjatuhan kemana saja, silahkan. Kalau kita ditanya lagi, kira-kira mana yang akan menghasilkan panen yang lebih baik? Yang sungguh-sungguh atau dengan seenaknya menabur benih, naik keledai, lalu karungnya dilubangi? Tentu yang pertama. Itu karakter penabur benihnya. Mari sekarang kita bicara tentang medianya. Di tepi jalan, di bebatuan, di semak berduri, dan yang terakhir tentu di tempat yang baik. Tentang lahan, saudara. Tentang media. Ada yang di tepi jalan, ada yang di tempat bebatuan, ada pula yang di tempat yang berduri. Mari kita teliti. Yang pertama adalah yang di tepi jalan tadi. Entah ditabur dengan seenaknya atau tertiup angin. Bayangkan saudara, benih itu ada di tepi jalan. Sementara tempat di mana lahan itu berada, tempatnya tidak ideal, sempit dan panjang, naik turun, dan di setiap petak ada celah di sana. Itulah yang disebut jalan. Dan itu adalah bagian dari pejalan. Saudara bisa bayangkan di tepi sawah, lalu di situ tempat orang berjalan. Kalau becak orang kan tidak mau. Sehingga tempat itu mesti dipukul-pukul supaya keras bisa dilewati. Seandainya benih ini kena pukul lalu tertancap di bawah, mungkin tidak berbuah. Sangat tidak mungkin. Lalu yang berikutnya adalah benih yang ada di bebatuan. Kalau benih yang ada di bebatuan, tentu nutrisinya tidak sebaik benih yang ada di tempat yang baik. Mengingatkan kepada saudara dan saya, ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak ideal, seperti di tepi jalan, orang akan mudah terhempas. Seperti di bebatuan, orang akan mungkin mudah bertumbuh, berkecambah, tetapi mudah sekali untuk mati karena kekurangan nutrisi. Saudara, ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjalin relasi. Adakah kita sering keluar ke tepian? Hati-hati.
Mari kita cepat kembali. Teruslah menjaga persekutuan. Tetap tinggal pada media yang Tuhan sediakan. Jangan sampai kita terhempas. Ketika benih nyasar di bebatuan, mengingatkan buat saudara dan saya, mungkin sebagai orang tua, sebagai penyemai kehidupan. Hari ini kita diingatkan orang yang hidup dengan kekerasan, kurang kasih sayang itu seperti hidup di bebatuan. Ia pasti kurang nutrisi. Mungkin ia akan cepat sekali berkecambah, artinya dia akan cepat matang. Tetapi begitu dia menghadapi begitu banyak tantangan, dia akan mudah terhempas. Nah, yang ketiga saudara adalah benih yang bertumbuh di semak duri. Jangankan pengerja yang asal-asalan naruh benih ya, dari lubang karung tadi. Yang betul-betul menanam dengan sungguh-sungguh, dia bisa tertipu di lahan yang seperti ini, saudara-saudara. Ketika dia menaburkan benih, dia lihat bahwa tanahnya itu bersih. Tanpa dia tahu, ternyata di sana ada sisa-sisa serat yang menjuntai, yaitu tumbuhan yang berduri. Sebut saja itu hama. Dan hama ini akan bangkit bersama benih yang ditaburkan itu. Lalu cepat sekali mencekik, mencengkeram dengan kuat benih yang ditaburkan ini. Itu mengingatkan kepada kita, khususnya kaum muda. Bagaimana dengan relasimu? Jangan sampai salah pilih. Jaga relasimu dan doakan bersama Tuhan. Maka yang terakhir adalah tanah yang memang betul-betul baik. Bersama dengan kaum muda tanpa harus memeriksa dengan sesama. Di tanah yang baik itulah benih ini akan menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Jadi kita tahu apa yang dipesankan oleh Yesus tentang perumpamaan benih dan penabur benih adalah dua hal. Yang pertama, kita diminta untuk menjadi media tanah yang bagus, yang gembur, yang siap untuk ditanami. Itu yang pertama. Lalu pesan yang kedua adalah menjadi penabur yang baik. Coba kalau kita perhatikan, yang satu menanam dengan jalan kaki, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan detail. Yang satu tinggal menaikkan karung yang dilubangi penuh dengan benih. Sama-sama terima berkat ya. Yang satu dinaikkan keledai, yang satu dipikul. Sekali lagi sama-sama terima berkat. Nah, oleh sebab itu saudara tidak mengherankan ada kalanya pengerja yang baik berkata begini. Apa bedanya dia dengan saya? Dia hidup seenaknya, saya disiplin rohani luar biasa. Kok dia hidupnya baik-baik saja, lebih kaya lagi. Ingat saudara-saudara, kita dipanggil sebagai apa? Bukan sembarang pekerja, tetapi kita dipanggil sebagai pekerja Kristus yang mulia. Mungkin saudara berpikir antar sesama pelayan, sesama pengerja Kristus, enak saja dia numpang nama. Sementara kita sudah habis-habisan, dia enak-enakan. Jatuhnya juga sama. Jangankan panen berlimpah, panen kritik lah ya. Apakah benar itu menjadi mental seorang pengerja yang mulia? Mungkinkah orang yang memberikan masukan kepada kita, dia juga berdoa sama kita? Oleh sebab itu, mari kita masuk untuk mengerti konteks siapa pendengar Yesus. Siapa pendengar Yesus ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Siapa saudara? Tidak hanya para murid, tetapi orang Farisi, ahli-ahli kitab yang juga menolak dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berpotensi bersitegang
dengan keluarganya sendiri. Kalau kita mengingat Matius 12, ketika Yesus mengajar, Injil mencatat ibunya dan saudara-saudaranya berusaha menemui dia. Dia sangat khawatir, keluarganya sangat khawatir kalau Yesus dibantai oleh sparring partnernya, jago-jago kitab itu. Lalu malah Yesus menandaskan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Yesus katakan, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Kira-kira kalau saudara jadi saudaranya Yesus, dongkol enggak saudara? Marah enggak? Oh pasti marah. Jadi itulah para pendengar Yesus yang melakukan penolakan, praduga, mungkin juga penindasan, kekerasan, inkonsistensi, dan yang lain sebagainya. Sehingga di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita menjadi konsisten, untuk kita menjadi media yang baik. Dan disinilah Tuhan Yesus memberikan landasan. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini yang harus dicamkan bagi mereka para pendengar juga kita. Misal, ketika kita mendengar sebuah khotbah yang cukup menempelak, yang tandas, yang pedas, sementara kita sedang tidak akur dengan saudara kita seiman, kita sedang bermusuhan, apa kata kita? Nah lo, cocok buat dia, bukan buat saya. Apakah orang yang kita musuhi juga tidak berkata yang sama? Nah lo, cocok buat kamu, bukan buat aku. Hanya telinga yang mendengar, tetapi tidak mencamkan. Cocok bukan buat aku, tetapi buat dia. Mungkin juga ada pendengar yang sengaja mempertahankan dosa-dosanya. Dia tahu yang dia dengar, dia tahu yang dia lakukan itu keliru, dia tidak setia, dia tidak jujur, tetapi dia sengaja mempertahankan apa yang ada pada dirinya. Tipe pendengar yang ketiga, saudara, mungkin adalah orang yang sangat kehausan. Tipe pengejar prestasi. Semuanya dia pelajari, semuanya dia makan. Tetapi hanya sampai kognitif, intelektual. Hatinya gersang karena tidak diasah. Apa jadinya, saudara? Tidak fokus karena banyak yang dipikirkan, banyak yang dikerjakan, tetapi dia lupa berdoa. Dia lupa bersekutu. Dia lupa bersandar sama Tuhan. Dia hanya bersandar pada dirinya sendiri. Dia hanya bersandar kepada kekuatannya sendiri. Lalu tercekik mati dengan hama di sekitarnya. Tidak terkecuali kami, para pelayan, para pendeta. Ada begitu banyak tuntutan, tantangan zaman, mestinya banyak berdoa. Ada kalanya saya pribadi juga jiper, tetapi puji Tuhan, dalam sebuah persekutuan saya diingatkan bahwa Bapak banyak yang mendoakan. Saudara, inilah yang dimaksud Yesus bertelinga tetapi belum sungguh-sungguh mendengar dengan kedamaian. Belum sungguh-sungguh menyimak sampai ke kedalaman. Pun itu tidak instan. Kalau saudara ingat Pastor Benny Hinn, kita tahu dia adalah pengkhotbah KKR fenomenal. Semua orang tahu bagaimana Benny Hinn itu seorang yang berkarisma. Nah, saudara, baru-baru ini dia mengakui bahwa teologi kemakmuran yang dia usung itu dangkal, seperti lahan yang berbatu. Orang akan cepat mendengar dengan gembira, tetapi kekurangan nutrisi nantinya.
Benny Hinn mengingatkan orang Kristen tidak boleh hanya enaknya saja. Orang Kristen harus mau terus-menerus mengolah dirinya supaya menjadi tanah yang gembur, yang siap ditabur, lalu selanjutnya dia juga siap untuk menabur dan menjadi penabur-penabur yang baik. Maka pada akhirnya saudara, hari ini kita bersama-sama dipanggil, diundang untuk menjadi tanah yang gembur dan subur. Itu berarti pikiran kita harus terbuka. Kita harus mau belajar, siap mendengar, tidak pernah terlalu bangga, tidak pernah terlalu sibuk. Dia akan terus belajar mendengar, bahkan hal yang menyakitkan, kritik, kepedihan, kesedihan. Tetapi disitulah Tuhan sedang menimpa saudara dan saya untuk lebih bijak, untuk lebih baik. Di dalam wejangan Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Lalu bersama kita menghasilkan buah. Apa itu buahnya? Adalah tindakan. Tindakan yang terus mau mendengar, tindakan yang terus mau mengerti, menuruti, dan meneladani. Yang kedua, saudara, selanjutnya kita dipanggil untuk menjadi penabur. Bagaimana menjadi penabur yang baik, saudara? Menjadi penabur yang baik adalah orang-orang yang mau belajar karakter benih yang ditaburnya. Menjadi penabur yang baik adalah orang-orang yang mau belajar menjadi bibit unggul, isinya bernas, dan juga mau belajar menjadi media yang penuh dengan nutrisi. Ia punya nilai plus dan harus punya nilai plus, tetapi ia mau berempati kepada orang yang mau belajar kepadanya. Pendek kata, ia harus mau bertumbuh bersama dengan orang yang dia latih, dia taburi. Ada sebuah contoh baik, saudara. Seorang pimpinan yang dilapori bahwa ada anak buahnya yang suka sekali curi waktu. Lalu sang pimpinan ini mencoba menyelidik. Ternyata sebagian waktu kerjanya dia gunakan untuk membantu istrinya cari tambahan. Harusnya sang pimpinan ini melayangkan SP dan bersiap untuk memecatnya. Tetapi itu tidak dilakukan olehnya kepada anak buahnya itu. Dia panggil anak buahnya, lalu dia perintahkan anak buahnya duduk diam di sebuah kursi di depan meja selama 3 bulan. Lalu si anak buah ini menghadap lagi, "Pak Bos, saya nggak betah. Saya tidak bisa diam, hanya duduk-duduk begini." Lalu mau apa? Ya selesai saja. Oh, kalau selesai saya bikinkan surat PHK ya. Oh jangan Pak Bos, jangan. Kalau begitu mau enggak? Duduk diam di sini 3 bulan. Itu saudara. Bayangkan duduk diam 3 bulan. Enak? Mana tahan. Tapi disitulah sang pimpinan sedang mengajarkan anak buahnya tentang waktu. Yang didisiplin kesal, mungkin dirinya juga kesal, tetapi dia memilih untuk bersabar. Benih-benih itu diperlakukan dengan caranya yang unik. Kasih sayang yang dicurahkan itu tidak terpahami mungkin oleh orang lain. Cara mendisiplinnya pun mungkin sederhana, small step, tapi kemudian benih itu bertumbuh, mengakar, dan berbuah baik. Maka saudara, menjadi panggilan kita, bersiap menabur, belajar menjadi media yang baik, lalu menaburkan kebaikan. Ternyata kita tahu bukan dengan cara yang spektakuler, tetapi cukup dengan langkah-langkah kecil tetapi relevan. Mari kita bersama-sama memasuki ruang kehidupan kita.
ketika kita berada di masa pandemi, apa yang saudara rasakan? Khususnya dengan tetangga. Apalagi kalau saudara tinggal di komplek, di perumahan. Dulu tidak kenal, apalagi sekarang makin berjauhan. Hari ini kita diingatkan lakukan langkah kecil untuk menabur benih. Kenali, sapalah mereka. Sebab dengan saling mengenal orang lalu saling berani menyapa, berani menolong, berani meminta tolong. Di masa pandemi yang berat seperti sekarang ini, menyapa, memperhatikan tetangga terdekat sangat penting. Lepas dari saudara akan mendapat respon positif atau negatif, lakukan saja. Saudara diutus untuk menabur. Menabur bagi orang-orang yang mungkin kesulitan makan. Mungkin rumahnya masih bagus-bagus dari saudara tetapi dirilis di PHK. Tanyakan saja kabar mereka. Dan masih banyak cara untuk kita menabur kebaikan. Tentu sehebat apapun seorang penabur, petani, dia hanya bisa memprediksi hasilnya akan baik. Yang menentukan hasil panen tentu adalah Allah sendiri, Sang Pemberi. Kalau Allah sabar sama kita, tentu kita pun harus belajar menjadi penabur-penabur yang bersabar dengan hasil kita. Dengan hasil panenan kita nanti. Kalaupun kita seperti pelari olimpiade tadi, ada hal-hal yang tidak terduga. Teruslah menabur, teruslah berjuang, teruslah berlomba di kehidupan ini. Menjadi penabur-penabur yang terbaik. Mungkin kita diletakkan di tempat-tempat yang tidak terduga. Supaya kita makin tangguh, makin kreatif. Jadilah penabur-penabur yang handal, yang tangguh, yang pantang mundur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama umat percaya dan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap tulisan dalam Injil boleh Engkau hidupkan kembali kepada kami. Sehingga kami bersama Tuhan Yesus di danau kehidupan ini mendapatkan air yang segar lewat firman-Mu. Maka melalui kesegaran firman-Mu itu, pakailah kami untuk menjadi penabur-penabur firman yang tangguh. Dalam segala keterbatasan ini, kami mau letakkan karya kami kepada Allah yang tidak terbatas. Sehingga panen pun akan menjadi berlimpah-limpah. Tidak hanya di kehidupan kami, tetapi kepada setiap sesama kami. Kami mengingat untuk negeri kami dan juga dunia yang terus berjuang menghadapi pandemi. Tuhan, lawatlah setiap orang-orang yang sedang berpulih. Setiap jemaat yang sakit, yang lemah, kami rindu untuk berdoa buat mereka. Kami berdoa pula untuk medis dan para medis, setiap rumah sakit, setiap instansi yang tengah berjuang bersama dengan COVID. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan juga memberkati setiap anak bangsa. Tuhan berikan kelembutan hati supaya tidak terburu-buru untuk melakukan aktivitas yang dirasa seperti sedia kala. Tetapi biarlah melalui langkah-langkah kecil setiap kami boleh melakukan penyesuaian di kenormalan baru ini. Kami bersyukur sebelum kami melakukan apapun, Kau sudah memberkati kami. Maka biarlah kami terus berjalan di kehidupan kami dengan berkat Tuhan. Kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang akan memasuki studi di tempat yang baru, di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga sertai mereka. Sertailah rumah tangga kehidupan anak-anak Tuhan. Sertailah setiap orang-orang yang kami jumpai dengan kasih-Mu. Terus pakai kami ya Tuhan, sebagai penabur-penabur yang mencerminkan kasih Kristus dan Allah yang tidak terbatas yang terus memelihara dunia. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukurnya dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 2. Engkau yang mendengarkan doa kepadamulah datang semua yang hidup. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkan dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801455582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jiwa raga
Bapa di surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu untuk semua kasih dan penyertaan yang kami terima dan nikmati hingga hari ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami semua berasal daripadamu saja. Kami berdoa untuk persembahan yang baru saja kami berikan dengan rasa sukacita dan kerelaan hati ini. Kiranya persembahan ini menyenangkan hatimu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya persembahan ini juga dapat kami berikan untuk menyatukan kuasamu di tempat ini dan menjadi alat untuk memperluas kerajaanmu. Berikan juga hikmat bagi setiap orang yang mengelolanya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita diutus untuk bersama mewartakan kasih Allah, membawa kabar baik. Tidak hanya sampai di situ, tetapi Tuhan akan terus menyertai kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.